para dewan pengurus, para imam, para asatid, para jemaah, para ibu-ibu dan para pemuda serta para pendengar kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu di masjid yang kita banggakan ini, yaitu Masjid Nurul Falaq Mulyadi hanya di Dua Raya Kalimantan Barat, yang semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya Allah sangat banyak kepada kita. Rahmatnya Allah selalu Allah buatkan kepada kita. Terutama alhamdulillah di bulan Rabiul Awal ini bertepatan sekarang malam Jumat, dari Senin tanggal 1-nya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang tanggal 5 Rabiul Awal, bulan 20 kala. Tepat seperti bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nabinya kita yang diutus oleh Allah untuk rahmat, sebagai salah satu bentuk rahmat terbesarnya Allah bagi seluruh alam, ialah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia. Maka kita sudah melihat mulai dari awal-awal sampai akhir, bahkan kadang di suatu daerah sebulan sebelumnya dan sebulan setelahnya, itu di tempat-tempat mereka masing-masing. Kadang yang punya pesantren di pesantrennya, yang punya majelis di majelisnya, yang punya halaqah yang punya masjid di masjidnya, yang punya musholla di mushollanya, semuanya mereka baca sholawat di tempatnya dengan niat memperingati bulan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita bertanya, apa itu maulid? Maulid secara istilah ialah idharul rasul bi maulidin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu secara istilah ialah menampakkan rasa gembira, menampakkan rasa senang, menampakkan rasa bangga dengan bulan kelahirannya Nabi pilihan Nabi kita. Alhamdulillah, kita punya anak, walaupun kita tak tahu potensi anak kita baik atau tak baik di masa depan, tapi kebanyakan dari kita setiap hari kelahirannya, setiap tahun kelahirannya kita rayakan di rumah kita sebagai bentuk syukur kita karena kita sudah diberikan anak oleh Allah. Padahal kita tak tahu apakah kemungkinan baik dan buruknya, kita tak tahu di masa depan. Sementara sudah tampak nyata kebaikan yang luar biasa, yang kebaikannya umum ke semesta, yaitu Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal kepada Allah, tahu ajaran Islam dari Al-Quran, yang Al-Quran sampai kepada kita karena lahir dan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa kita simpulkan, andai kata Nabi Muhammad tak lahir dan Nabi Muhammad tak diutus oleh Allah, maka Al-Quran tak akan sampai kepada kita, ajaran Islam tak akan sampai kepada kita. Maka adanya dilahirkan dan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita berdasarkan firman-Nya Allah. Ini saya bawa buku Inilah Dalil dan Utamanya. Ini saya nyusun tahun 2017. Ini saya bahas tentang dalil dan keutamaan tahlilan yang pakai tahlil. Tahlilan bacaannya, saya bahas tentang bacaan, apa yang dibaca, apa pengumpulnya pun apa, dari salamnya, salamannya, salam lagi, dari assalamualaikumnya, dari sini.
kemudian dari kumpulannya ada zikirnya, biasanya kita tahlilan sebagai masyarakat, ada tradisinya ngatamkan Quran, ada tradisinya zikir kepada, dan saya tidak bahas tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir kutip, Al-Fakir ambil dari berbagai macam sumber kitab-kitab, di antaranya yang saya kutip dari firman Allah Ta'ala dalam surat Anbiya. Allah Ta'ala berfirman yang firmannya mungkin kita semua tahu tentang kerahmatannya Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai kekasih Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang dari Allah. Saking sayangnya Allah kepada kita sebagai manusia, maka Allah kirimkan manusia untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah. Kalau kita ternyata menjadi manusia yang taat ke Allah Ta'ala, maka agar disampaikan ketaatanmu kepada Allah. Jangan sampai membuat kau takjub sombong terhadap dirimu, bahwa ketahuilah ketaatanmu kepada Allah semata-mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sampaikan, kalau kita adalah posisinya sebagai manusia yang berkata ke Allah, banyak dosa ke Allah, maka disampaikan ayat-ayat ampunan Allah, ayat-ayat raja, pengharapan kepada Allah. Walaupun sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan sampai dosa dan maksiat kita itu dapat membuat kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita diutus oleh Allah, Basyirun Nabi, Basyir, memberi kabar gembira bagi kita yang taat kepada Allah dengan surganya Allah, dengan rahmatnya Allah. Nabi memberikan peringatan, menakut-nakuti dengan nerakanya Allah, agar kita semata-mata beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya bahas di sini ada berapa halaman ini? 175 halaman dari 2017. Mengadakan maulid berarti bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya sampai panitia-panitia masjid biasanya, panitia masjid biasanya di rumah-rumah. Kebetulan kalau saya sarankan sampai para jemaah, kalau sampean punya acara nikahan kebetulan di bulan Rabiul Awal, maka jangan sampai sebisa mungkin gandengkan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Undang ustadznya, suruh baca doa maulid. Kalau sampai punya acara kandungan, selamatan kandungan, selamatan ulang tahun anaknya, selamatan pernikahan anaknya, mengkholkan orang banyak, sebisa mungkin di bulan Rabiul Awal ini gandengkan dengan mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamatan rumahnya, selamatan pokoknya, selamatan usahanya, gandengkan dengan niat bermaulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keberkahan Allah berikan kepada kita. Karena apa? Kita akui bahwa nikmat-nikmat yang Allah memberikan kita pasangan, sehingga istri, anak dan cucu-cucu kita menikah itu karena Rasulullah, berkat Rasulullah. Allah Ta'ala memberikan anak kepada kita sehingga hamil itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala memberikan rumah kepada kita, rumah barunya, kendaraan barunya, usaha barunya, itu semata-mata karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Jalaluddin bin Kamal Asy'ari, beliau termasuk ulama sufi yang berjuluk Hujjatul Islam, hujjah atau dalilnya umat Islam di antara Allah dan umat Islam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sababul imdad wal imdadat, sebab Allah Ta'ala yang mengadakan dunia dan seisinya, pelangi-pelangi dunia dan pelangi-pelangi yang ada di alam ini dan seisinya, itu karena adanya Rasulullah. Dan sababul imdadat, Allah Ta'ala memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada seluruh yang ada di planet manapun, itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah, ternyata di antara keutamaan tersebut kita dijadikan oleh Allah salah satu umatnya Kanjeng Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa mengadakan maulid? Di sini saya kutip juga, ambil singkat-singkatnya saja. Untuk apa mengadakan maulid? Untuk menampakkan, karena nikmat itu harus ditampakkan. Sampai punya mobil di sini, pakai tampakkan, tapi bukannya sombong, niat menikmati nikmat yang Allah berikan. Sampai punya rumah baru, pakai tak apa-apa. Punya baju bagus, pakai tak apa-apa. Punya kendaraan bagus, pakai tak apa-apa. Niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawa kebaikan. Karena apa? Dalam surat At-Tuha, saya kutip juga di sini. Surat At-Tuha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu dan ada dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah, maka tampakkanlah. Apa ditampakkan? Yang penting dia syukur kepada Allah, bukannya sombong-sombong diri. Tidak. Kemudian saya mengutip di buku ini, saya ambil kutip dari perkataan Sayyid As-Sayyid Al-Alim Al-Alama, seorang alim, al-amah sangat alim, bergelar Sayyid, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Hasan. Keturunan Rasulullah itu ada dua, satu dari Sayyidina Hasan, yang kedua dari Sayyidina Husain binti Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin apa namanya. Di sini ketika saya menghadap dalam bulan alim al-alam di kota Mekah, ulama Haramain, ketika beliau bertanya tentang perayaan maulid, mana dalilnya? Kalau ada orang tanya dalil, mana dalilnya? Oh ini bid'ah dhalalah, masuk neraka, tak ada dalil. Maka beliau menjawab bahwasanya pertama kali yang bermaulid itu, kata Ad-Doktor Muhammad Ali Al-Maliki, ialah Rasulullah SAW sendiri. Kenapa demikian? Dalam ini dikutip dari Sahih Muslim. Ketika beliau ditanya apa dari tentang maulid, bahwasanya pertama kali yang merayakan maulid Nabi, yang mensyukuri tentang kelahirannya, itu adalah Nabi itu sendiri. Kenapa ketika Nabi ditanya tentang puasanya dari Senin, wahai Rasulullah, kenapa kau berpuasa dari Senin? Maka apa kata Nabi? Fihi wulidtu, di hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi unzilah alayya, di hari Senin pertama kali ayat diturunkan oleh Allah kepada, maka aku puasa sebagai syukur karena aku telah dilahirkan oleh Allah ke dunia. Ini dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dikutip oleh Al-Doktor Muhammad Ali Al-Maliki. Kata beliau, inilah paling soreknya dalil, paling betulnya dalil tentang perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa dikutip di halaman 115. Kemudian tentang ulama-ulama yang berkomentar tentang maulid Nabi di halaman 120. Kalau tidak keliru, masih perlu pada itu ada di pustaka. Tentang inilah dalil. Seorang alim ulama, seorang fakih, ahli fikih, ahli hadis, Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Beliau juga pengarang kitab Tafsir Jalalain. Beliau juga pengarang kitab Lughul Hadis. Beliau juga pengarang kitab banyak kitab-kitab fikih dan hadis-hadis. Beliau berkomentar tentang maulid, dan komentar beliau diambil atau dikutip oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syafi'i Ad-Damyiti Al-Misri Al-Misir dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3. Apa kata beliau? Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin kunha fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hammatil malaikatu jahdi dalikal makan. Tidak ada satu rumah pun, satu masjid pun, satu tempat pun, kalau kita jabarkan, satu halaman pun, satu musola pun, yang di situ
dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan tentang salawat-salawat Nabi, sejarah-sejarah tentang Rasulullah, dihatamkan Quran di situ. Misalnya, karena ada orang bermaulid ada hataman Quran, atau ada yang membacakan sejarah-sejarah Nabi. Apabila di tempat itu dibacakan maulid Nabi, maka para malaikat akan mengelilingi tempat tersebut, dan Allah merahmatkan tempat itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang mengelilingi, kata Al-Imam Jalalain As-Suyuti, ialah para malaikat yang berkandungan cahaya. Siapa mereka? Yakni Jibril, malaikat Jibril,